أنت الحبيب خير الأنام، أنت نور وسلام، علمتنا صبرا جميل، أنت صادق أمين، أخلاقه نبع الهدى وصفاته قدوة لنا. أنت الحبيب خير الأنام، أنت يا محمدا، تسقينا من يديك عند حوض الكوثر، للأمة خليت سنتك الجوهر، صلى عليك الله. Oke, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wakhlul datam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Senang banget rasanya pagi hari ini bisa bertemu lagi sama Bapak Ibu, juga bersama Kang Reza, serta awak kru yang bertugas di belakang layar. Pagi ini masih diberikan nyawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa berbagi cerita, berbagi manfaat, dan tentunya untuk bisa selalu memperbaiki diri supaya bisa menjadi hamba yang Allah ridhoi, yang Allah cintai. Segala yang saya sampaikan di setiap hari Kamis, sebetulnya itu lebih tepatnya sedang ngomongin diri sendiri dan mengingatkan diri sendiri. Sebagai manusia kita tidak bisa betul-betul 100% sempurna menjalani pola hidup yang baik dan benar. Untuk itulah ketika mendapatkan kesempatan untuk bicara atau berbagi seperti ini, saya sangat senang. Kenapa? Karena seperti mendapatkan kesempatan untuk kalibrasi rutin. Mungkin dalam contoh di Meaningful Ways, insya Allah setiap Kamis saya berbagi cerita dan manfaat kepada Bapak Ibu. Maka setiap Kamis itulah momen saya menasihati diri saya sendiri. Ya, adapun jika ada suatu nasihat dari lisan saya yang cocok dengan Bapak Ibu atau yang bisa diterima oleh Bapak Ibu, silakan diterima, ambil yang baik-baiknya saja. Dan seperti tadi yang saya sampaikan, atas keterbatasan yang saya miliki saat ini, mungkin tidak selugas biasanya ketika webinar saya menggunakan laptop bisa dengan mudah untuk melihat dan berinteraksi dengan Bapak Ibu ya. Karena kalau di laptop itu kan bisa kita buka semua layar yang berisi kamera atau gambar Bapak Ibu ya. Nah, kalau menggunakan gadget lain ini agak terbatas dan kemudian untuk sambil buka kolom chat juga agak susah. Cuman sudah menjadi tradisi saya untuk bisa sapa menyapa teman-teman yang terpantau segar, siap, dan ikhlas menerima informasi dari kami. Di sini ada Mbak Anita, Masya Allah. Kemudian ada dua Anita ya, Anita Aja sama Anita Nasbi. Kemudian ada Mbak Ana, sudah siap dengan kerudung pinknya, bareng sama, dua Ana juga rupanya. Ada Mbak Ana Aja, ada Bunda Ana Haifani di Ciledug. Ciledug yang Tangerang apa yang Jaksel, Bu? Saya sering mainnya ke Ciledug Raya Jaksel.
ya. Terus kemudian ada Mbak Andrika, ada Ayahanda Anwar Lague, terus ada loh kok pindah-pindah ini layarnya nih. Ada Mbak April, ada Mbak Ayu Metro Lampung. Rindu juga saya sama kota Metro ya. Mudah-mudahan bisa ke sana juga ya. Bisa ke sana lagi, maaf. Kemudian ada Bunda Cacih Suwarsi. Ini lagi baca Quran kayaknya. Oh, yes, Masya Allah. Ada Mbak Dian dari Padang. Wih, istri saya juga orang Minang nih. Kemudian siapa lagi di sini ya? Oh, kok namanya banyak yang double tapi anu ya, apa? Kameranya off gitu. Mungkin ini bug ya, apa? Error webinar kita ya. Ada Mbak Dian. Wih, udah cantik nih Mbak Dian nih. Udah siap, seger ya. Alhamdulillah. Ternyata Diannya ada dua juga ya, Dian Padang sama Dian Aja. Kita punya nama yang banyak sama nih hari ini, Alhamdulillah. Semangatnya tak kalah heboh ya. Ada Mbak Diah Pusporini, ada Mbak Elis Samsyah, ada Mbak Hamida, dan ini favorit saya, Ayahanda Harjito, pembelajar sejati, Alhamdulillah. Ada Ustadz Firdaus Ramadan, Alhamdulillah. Ada Bunda Hastin, Depok sambil gendong bayi ini ya. Ini anak apa cucu, Bunda? Oh cucu, Alhamdulillah. Yuk kita doakan cucunya Bunda Hastin sehat ya, panjang umur, jadi anak yang soleh ya. Nggak tahu ini cowok apa cewek ini. Kalau cowok ya soleh ya. Terus terhindar dari penyakit-penyakit ya. Amin. Ada Mbak Hawa dari Medan. Wih, jauh ya. Di sini siapa sih yang paling jauh? Apakah ada di sini yang dari misal contoh Papua ya. Kalau di Papua itu kan berarti Indonesia Timur ya. Udah jam 8 berarti. Eh, enggak. Jam iya bener ya jam 8 ya. Masya Allah. Dan Bapak Ibu lainnya, aduh nih masih banyak sebetulnya. Pengen banget saya sapa satu-satu ya. Ada Mbak Husnatul Fajri, Bunda Husni Dalwati Sijunjung, terus Mbak Kiroma ya. Ini juga sudah standby, Masya Allah. Dan Bapak Ibu lainnya nanti sambil materi berjalan sambil sapa menyapa deh ya. Ini kalau disapa satu-satu bisa selesainya zuhur. Alhamdulillah, senang banget deh pokoknya jumpa kembali sama Bapak Ibu yang punya semangat belajar yang tinggi. Tapi nggak ada masalah ya dengan layar saya yang hanya sepotong ini. Tapi insya Allah nanti untuk slide-nya akan tetap full ditayangkan di layar Bapak Ibu semuanya dibantu oleh operator kita. Mohon izin ya, kita bisa mulai hari ini kita akan membahas sebuah problematika yang nanti ujung-ujungnya kita bakal melihat bahwa potensi untuk kita bisa masuk ke dalam lingkaran syaitan itu besar dan banyak. Lingkaran syaitan dalam hidup kita itu cukup banyak ya. Seperti yang pernah saya juga sampaikan, kita pernah membahas lingkaran syaitan tentang gula, yang dimana juga hubungannya dengan mental ya. Betapa banyak sekarang orang-orang yang ketergantungan gula itu diawali atau berawal dari penyakit mental yang namanya stres. Biasanya orang-orang itu, terutama yang pekerja kantoran, biasanya yang punya tekanan pekerjaan lumayan tinggi, ya misalnya di bagian marketing atau di bagian multimedia, ya dengan deadline yang mepet-mepet biasanya. Biasanya juga mereka atau teman-teman kita itu menghabiskan waktu istirahatnya, ya melepas stresnya itu dengan makanan atau minuman yang manis. Karena memang sih Bapak Ibu, ya sepengalaman saya dulu, kalau misalnya stres ya, ketika saya belum belajar ilmunya, ketika lagi banyak kerjaan atau banyak pikiran, melampiaskannya dengan minum contoh es krim gitu ya, atau air manis yang dingin, wah itu plong banget gitu ya. Kayak seolah itu seger, terus permasalahan hidup tuh hilang ya.
Dan itu ternyata memang jebakan gula ya, jebakan gula yang kemudian bisa membuat kita terperangkap ke dalam lingkaran syaiton terhadap gula. Kemudian lingkaran syaiton terhadap atau yang ada di sisi finansial atau ekonomi, banyak salah satunya ya pinjaman online atau judi online, sekarang banyak banget dan mudah diakses. Saya pernah nemenin adik sepupu saya yang masih kecil main game di tabletnya. Waktu itu gamenya itu bukan game yang berbayar ya, jadi gamenya gratis. Jadi artinya kalau game gratis itu setiap beberapa menit atau setiap pergantian layar pasti akan disisipi iklan. Dan saya kaget, sekitar setengah jam saya nemenin dia main, itu yang muncul iklannya itu ada 5 kali muncul iklan. Dan 5-limanya iklannya ini adalah judi online. Saya mikir, ini game ini kan berasal dari, kalau di Android itu kan Play Store ya. Ini kok bisa Play Store bolehin iklan judi online yang memang kita tahu mana ada judi online yang legal ya. Kok bisa judi online tuh masuk iklannya ke sebuah platform yang legal gitu maksud saya. Jadi artinya memang segalanya yang kita temui di dunia ini semuanya sudah dalam settingan, sudah memang dalam yang sudah diatur ya, jebakan-jebakan yang sudah diatur, bahkan nggak pandang usia lagi. Nah, sehingga sekarang banyak orang di sekitar kita yang terjebak dalam lingkaran syaitan pinjaman online dan judi online. Buat teman-teman yang masih bersih riwayat hidupnya dari pinjaman online serta judi online, jangan sampai masuk. Anda tidak bisa keluar. Yang ada apa? Gali lubang, tutup lubang. Ya. Dan bagi mungkin yang sudah terlanjur karena ketidaktahuan atau kekhilafan, ya kita doakan. Insya Allah ada pertolongan Allah untuk teman-teman bisa keluar dari lingkaran syaitan tersebut. Nah, juga biasanya orang-orang yang kemudian terlilit hutang, apakah itu hutang offline maupun online juga ya, biasanya di antara mereka hari-harinya itu penuh stres dan tekanan. Apalagi kalau kemudian sudah tiba jatuh temponya, wah itu stresnya bukan main. Bahkan ada yang bisa nangis-nangis sendiri, seperti ketakutan. Dan tidak jarang ya, orang-orang yang terlilit hutang dengan nominal yang gede, memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Nauzubillahi min dzalik, jangan sampai teman-teman. Nah, itu semua terjadi. Biasanya diawali oleh karena pola manajemen stres yang kurang baik. Saya memang bukan ahli psikologi, atau saya bukan psikolog dan bukan psikiater. Tapi di sini saya ngomong hanya sebagai manusia. Ya, jadi jangan pandang saya ini siapa, saya latar belakangnya apa. Mari kita dengarkan materi pagi ini sebagai manusia. Dan saya juga menjelaskannya sebagai manusia. Jadi artinya, saya berharap materi ini bisa disampaikan dari hati ke hati. Mungkin di forum ini, mayoritas usianya lebih senior daripada saya, maka terimalah ini sebagai nasihat dari adik-adik kalian atau anak ayah dan bunda di forum ini ya. Saya tidak bermaksud untuk mengajari atau menggurui ya, atau menjudge ya sama sekali, apalagi sampai menghakimi ya, atau judging gitu ya. Hanya sebagai nasihat saja ya. Boleh mungkin sambil disiapin alat tulisnya Bapak Ibu, sembari operator persiapan menayangkan visualisasi materi kita pagi hari ini. Seperti yang sudah Bapak Ibu lihat di poster, stres bikin sakit, sakit juga bikin stres. Nah, sehingga ini yang saya juga samakan judul poster dengan slide, karena memang topik ini menarik, topik ini cukup jarang dibahas, tapi pada kenyataannya kondisi-kondisi seperti ini yang sering terjadi di sekitar kita. Kondisi seperti ini yang kemudian sulit untuk ditemukan jawabannya. Dan berhubung tema besar bulan
ini, bulan Oktober ini adalah tema kesehatan mental, mari kita sambut dengan rasa ikhlas untuk menerima ilmu-ilmu terbaik dari para guru-guru yang akan menjelaskan dan akan membawa kita kepada episode kehidupan yang lebih baik ya. Dan inilah dia, stres bikin sakit dan sakit juga bikin stres. Mari kita lihat seperti apa sih? Kok bisa stres itu bikin sakit? Terus kok bisa sakit itu juga bikin stres? Mungkin secara awam, secara meraba-raba, teman-teman sudah mulai bisa dapat gambarannya. Maka mari kita lengkapi pengetahuan ini dengan beberapa data dari sumber dan literatur yang bertanggung jawab. Boleh digeser, operator? Walaupun banyak mekanisme, cara dari stres untuk bisa membuat dan membawa kita dalam sebuah kesakitan, tapi paling tidak, setidaknya ada empat jalan menuju sakit. Kalau ada pepatah, banyak jalan menuju Roma, maka banyak jalan juga untuk bisa membuat diri kita sakit. Kalau kita bahas dari jalur stres, setidaknya 4 ini yang paling memungkinkan terjadi. Sayangnya, karena saya menggunakan tablet, jadi terpaksa semua tulisannya langsung muncul. Semoga Bapak Ibu tidak terganggu fokusnya, tetap ikuti aba-aba saya, walaupun di depan banyak tulisan, tapi tetap ikuti arahan saya mana tulisan yang dibaca dulu, supaya kita fokus tidak distorsi atau terdistraksi tentang tulisan-tulisan ini. Jadi, kita lihat dari sisi yang sebelah kanan dulu. Akibat stres, maka tubuh kita akan mengalami gangguan metabolisme. Akibat terjadinya gangguan metabolisme, maka muncullah banyak penyakit-penyakit kronik. Salah satunya adalah penyakit diabetes mellitus atau kencing manis, ya. Kemudian kita geser ke bawah, akibat stres, terjadilah gangguan sistem pencernaan. Nah, itu dibantu sama operator untuk menunjuknya. Ini operator baik banget, sweet banget, Masya Allah. Terima kasih ya operator. Masya Allah. Ya, jadi stres bisa mengakibatkan gangguan sistem pencernaan. Makanya orang-orang yang stres kemudian biasanya ya mengeluh sakit mah, nyari yang manis-manis, atau nggak nafsu makan ya. Nah itu berarti sudah mulai ada tanda-tanda bahwa tubuhnya sudah mulai protes. Gara-gara apa? Gara-gara stres berkepanjangan. Kemudian yang kedua, sebelah kiri, ya ini dia, stres bisa mengakibatkan peningkatan produksi hormon kortisol. Ada yang masih ingat, terutama yang alumni All You Can Heal angkatan pertama, ada hormon yang kita bahas, salah satunya ialah hormon kortisol. Hormon kortisol itu adalah salah satu nama awamnya, ialah hormon stres. Dan dia memang secara alami, tubuh kita akan memproduksi hormon tersebut ketika kita sedang dalam tekanan yang tinggi. Tapi pertanyaannya, dok, kalau memang hormon ini bikin kita sakit, kenapa hormon ini diproduksi? Adakah yang bertanya seperti itu? Memang, hormon ini bisa membuat kita jatuh dalam sebuah penyakit. Cuma, catatannya, jika hormon ini diproduksi secara berlebihan atau diproduksi terus-menerus tanpa ada istirahat. Kapan momen ketika tubuh kita memproduksi hormon kortisol terus-menerus atau dalam jumlah yang besar, ialah ketika tubuh kita dalam kondisi stres berkepanjangan. Sedangkan tujuan hormon kortisol ini diproduksi, lalu buat apa dok? Jadi teman-teman, secara alaminya, tubuh kita itu sudah di-setel otomatis atau automatic system tanpa diperintah, tubuh kita itu bisa melakukan pekerjaannya sendiri dengan baik. Dan kita itu
karena maha bijaksana dan maha kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah istilahnya nyeting atau mengatur tubuh kita itu siap dalam medan apapun, kapanpun itu, dan dimanapun itu berada. Saya ulangi ya, tubuh kita sudah disetel atau disetting oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mampu beradaptasi dalam medan tempur apapun. Maksudnya medan tempur itu bukan berarti dalam peperangan terus ya. Medan tempur kita di pekerjaan. Medan kita ketika di jalan raya atau ketika berada di suatu tempat. Ada pilihan antara maju hadapi atau lebih baik pergi. Atau kalau bahasa Inggrisnya fight atau flight. Fight itu artinya hadapi, kalau flight itu artinya kabur. Jadi dalam suatu kondisi berbahaya atau kondisi yang tidak enak, maka otak kita tuh sudah otomatis akan memberikan pilihan. Fight or flight. Hadapi atau kabur. Misalnya, lagi jalan kaki, jogging, terus di depan ada kawanan guguk, ya. Misalnya mereka lagi nongkrong di tepi jalan. Dan kebetulan dia nongkrongnya di jalur yang mau kita lewati. Dan ternyata guguk itu ngelihat keberadaan kita dan dia mulai menggonggong. Nah, maka pasti akan ada pilihan yang secara alam bawah sadarnya itu bisa kita pilih tapi dalam waktu yang sangat-sangat mepet. Apakah kita akan tetap maju hadapi atau kita sebaiknya kabur? Nah, seperti itulah. Kira-kira seperti itulah fungsi dari hormon kortisol ini yang kemudian bisa memberikan kita energi. Nah, jadi fungsi hormon kortisol ini dia akan memberikan kita energi pada pilihan apapun yang kita pilih. Apakah kita pilih maju atau kita pilih kabur? Nah, kabur itu kan juga butuh energi ya. Untuk kita lari, kabur itu juga perlu energi. Apalagi untuk kita maju menghadapi. Nah, itu juga energinya juga jauh lebih besar. Makanya disinilah keberadaan hormon kortisol itu berada. Nah, mulai tampak gambarannya ya. Cuman sayangnya, kalau hormon kortisol ini terus-menerus ada, terus-menerus diproduksi, maka hormon kortisol ini bukannya malah nolong, tapi malah membuat tubuh kita banyak terjadi inflamasi atau peradangan. Sudah mulai akrab ya dengan istilah inflamasi, peradangan, gitu kan? Dan itu yang terjadi ketika kita kemudian memelihara stres, ketika kita kemudian memelihara ketakutan atau depresi, ya, maka tubuh kita akan selalu dibanjiri dengan hormon yang namanya kortisol. Nah, kortisol tadi, efek sampingnya, dia akan membuat banyak organ-organ tubuh kita mengalami peradangan. Bisa pembuluh darah, makanya kemudian orang stres berkepanjangan, tensinya naik. Jadi, cara mengobati tensi, salah satunya adalah dengan manajemen stres. Siapa di sini yang tekanan darahnya tinggi? Ayo coba lakukan manajemen stres. Dok, tapi saya nggak stres. Belum tentu. Sebentar, saya habisin dulu untuk stres yang bagian atas. Habis ini saya ceritakan sebuah fakta. Dan yang terakhir ialah stres yang bagian atas. Gara-gara stres, kita pun mengalami penurunan kualitas imun. Udah kenal ya sama istilah imun atau daya tahan tubuh? Nah, ini udah jelas ya. Imun, kalau imunnya rendah, ya ujungnya juga kita sakit. Maka 4 pintu ini, 4 gerbang ini, yang kemudian akan mengarahkan kita kepada sebuah kesakitan atau penderitaan atau penyakit. Bisa salah satu di antara 4 ini, bisa salah 2 di antara 4 ini, atau bisa 4-empatnya yang kita alami ketika kita stres. Ya, ini kalau saya dari sudut pandang saya sih, ini mengerikan Bapak Ibu. Saya nggak mau diri saya sendiri harus jatuh ke dalam sebuah penyakit akibat kesalahan saya sendiri. Nauzubillahi min dzalik. Masya Allah, Alhamdulillah ada 828 orang partisipan pagi hari ini. Alhamdulillah, mohon maaf saya nggak bisa nyapa satu persatu ya Bapak Ibu ya.
tapi salam cinta dari saya buat Anda semua. I love you full di meaningful ways ya. Dan insya Allah cinta, berkah, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala ada untuk kita semua 831 orang partisipan pagi hari ini. Dan doa saya semoga Allah berikan kesempatan kepada kita 831 orang dan lebih, nanti mungkin akan bertambah. Allah izinkan kita berkumpul kembali di jannah atau surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ampuni segala dosa kita sehingga kita bisa berkumpul kembali di surga. Dan selagi kita masih hidup, Allah berikan kesempatan kepada kita 830 atau lebih nanti. Allah berikan kesempatan kita untuk bisa sujud di tanah haramnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita hidup, semoga Allah berikan kita kesempatan untuk ke sana minimal seminimal-minimalnya 2 kali. Wis. Mungkin ada yang berpikir seminimalnya sekali, tapi kalau saya seminimal-minimalnya dalam hidup kita yang panjang ini minimal kita bisa ke sana 2 kali. Ya Allah, ijabah ya Allah. Ini hari Kamis, hari yang spesial, terutama anjuran Rasul untuk kesehatan dan ibadah kita di hari Kamis ini apa? Puasa. Siapa yang puasa hari ini? Semoga yang puasa terus mengaminkan doa pagi ini Allah ijabah. Dan saya yakin di antara 836 orang partisipan pagi hari ini ada sekian puluh atau sekian ratus orang yang doanya itu makbul, doanya itu qabul di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang menentukan makbul kuat atau makbulnya lemah itu tergantung amalan juga. Ya, makanya jangan pernah bosan untuk minta didoakan atau sekedar minta diaminkan. Karena bisa jadi orang yang ada di hadapan kita itu dia punya channel atau dia punya jalur doa yang kuat makbulnya dibanding kita. Ya, tapi ya semoga kita juga jalurnya kuat. Oleh sebab itu, perbanyaklah amal soleh dan hindari kemaksiatan supaya channel kita itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kuat. Dan yang pasti, hindari makanan atau minuman atau produk-produk yang haram. Karena benda-benda yang haram, kalau kemudian sudah masuk ke dalam badan kita, itu yang akan menolak doa kita tidak sampai ke langit. Atau tertahan hanya di langit, tidak tembus sampai ke Allah. Ya, pastikan semua produk atau barang yang kita konsumsi semuanya bernilai halal. Oke. Nah, sesuai janji saya mau cerita dulu sebuah fakta, teman-teman gini. Stres itu ada 2 sisi, salah. Ada 2 jenis. Kalau 2 sisi berarti kita dua-duanya mengalami. Tapi stres itu ada 2 jenis. Nah, kalau saya sebut 2 jenis berarti setiap manusia bisa mengalami jenis yang satunya dan setiap manusia yang lain mungkin bisa mengalami jenis satunya lagi. Nah, mulai penasaran nih, maksudnya 2 jenis itu gimana? Jadi, 2 jenis yang saya maksud itu, yang pertama adalah stres yang konkret. Dan yang kedua, stres yang abstrak. Coba diulangi. Stres ada 2 jenis, yaitu stres konkret sama stres abstrak. Stres yang konkret itu adalah stres yang memang penyebab stresnya nyata ada di depan kita. Karena arti dari konkret adalah nyata. Paham sampai sini? Jadi artinya, stres konkret adalah sebuah stres yang dihasilkan oleh penyebab yang nyata, tampak secara visual, tampak secara audio di depan kita. Contoh, yang menjadi karyawan, diberikan deadline oleh atasannya. Dan atasannya itu kan adalah wujud nyata. Dia ada orangnya di depan kita. Dia bisa ngomelin kita kalau kita nggak tembus target. Nah, maka suatu ketika itulah kita mengalami stres konkret. Jadi wujudnya nyata. Dan yang kedua, jenis yang kedua, stres abstrak. Namanya juga abstrak. Abstrak itu definisi singkatnya adalah dia tidak nyata dan sulit untuk didefinisikan. Ya. Kalau teman-teman lihat lukisan abstrak itu multi tafsir. Kalau kita melihat sebuah lukisan, ya gambarnya misalnya hanya sebuah coret-coretan gitu ya. Kita bertiga mungkin bisa punya tafsiran yang berbeda. Si A atau teman kita sebelah kanan melihat
tulisan ini atau lukisan ini seperti lukisan kurang kerjaan misalnya. Kemudian orang di sebelah kiri kita mengatakan ini sebuah seni yang bagus, yang bla 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 gitu kan. Begitu juga dengan kita, punya penilaian yang mungkin sedikit berbeda tentang lukisan tersebut. Nah, itulah maksudnya abstrak. Abstrak itu multi definisi, ya. Nah, berhubung ada istilahnya stres abstrak, maka stres abstrak itu adalah stres yang penyebabnya tuh nggak jelas. Walaupun dia ada, penyebabnya tuh ada, cuman kita tuh nggak bisa melihatnya secara langsung. Kita nggak bisa melihatnya secara audio dan visual, tapi dia bisa kita rasa keberadaannya ada. Contoh ya, stres finansial, stres hidup, ya contoh ya, gaji atau income cuman 2.200.000 misalnya. Sewa kontrak rumah setahunnya kalau dibagi per bulan sudah 800.000 sendiri misalnya. Ya, jadi dari 2,2, 800.000-nya harus untuk bayar sewa rumah atau kontrak rumah. Kemudian mungkin di sini masih ada yang terjerat riba cicilan motor ya. Nah, cicilan motor sendiri per bulan variatif katakanlah paling rendahnya 500.000. Jadi sudah 800 ditambah 500 jadi sudah 1.300.000 ya. Gajinya cuma 2.200.000. Terus pengeluaran pada saat itu satu bulannya sudah 1.300.000. Berarti tinggal 900.000 lagi. Masih perlu untuk keperluan lain, kebutuhan lain bulanan ini. Makanya itu yang menjadi salah satu penyebab stres abstrak. Itu satu ya. Kemudian stres abstrak biasanya pasangan baru menikah kebetulan mungkin belum punya rezeki untuk atau belum punya kesempatan untuk punya rumah sendiri, tinggal di sebuah rumahnya keluarga, apakah itu rumahnya orang tua atau mertua. Mungkin orang tuanya baik-baik saja, mertuanya fine-fine saja, tapi ternyata di dalam rumah itu ada sebuah budaya atau tradisi yang nggak cocok dengan kita, yang sebagai pendatang baru. Nah, akhirnya kita mengalami sebuah stres yang tidak nyata. Hari-hari seperti rasanya ditekan, sehari-hari rasanya seperti diawasi, hari-hari rasanya seperti dibatasi. Nah, gitu loh. Ya, itu contoh kedua dari stres abstrak. Tapi kalau disuruh jelasin, kamu tuh stres kenapa sih? Nggak tahu ya, kenapa ya? Kayaknya padahal di rumah saya tuh fine-fine aja, nah gitu loh. Ya. Terus tadi ada yang nyebutin trauma. Betul, itu salah satu contoh juga kita bisa masukkan ke dalam kategori stres abstrak. Tapi trauma itu ada dua sisi. Pada saat kejadian, itu bisa kita nyatakan sebagai bisa kita katakan sebagai stres konkret. Karena ketika terjadi sebuah terjadi sebuah insiden, maka kita kemudian akan mengalami sebuah jangankan stres ya, bahkan bisa panik, bisa ketakutan ya. Nah, pada saat itu bentuk stresnya adalah stres konkret. Nah, sedangkan ketika sudah insiden itu sudah berlalu, sudah lewat harinya, sudah lewat bulannya, hanya meninggalkan trauma. Nah, baru trauma itu bisa kita kategorikan stres abstrak. Tidak ada wujudnya, tapi ada rasa takutnya. Nah, apa bedanya dok antara stres konkret sama stres abstrak? Nah, mana yang lebih berat dan mana yang lebih ringan? Kalau versi saya, berdasarkan pengetahuan dan keilmuan atau pengalaman saya, stres konkret masih lebih ringan daripada stres abstrak. Dan stres konkret itu sifatnya hanya sementara, sedangkan stres abstrak biasanya panjang. Dari contoh-contoh yang saya sebutkan sebetulnya udah kelihatan gambarannya kan? Ketika kita diberikan deadline oleh atasan, katakanlah deadline kita ternyata tidak tercapai targetnya. Paling mentok-mentok apa? Bos marah atau diberikan SP, ya. Tapi kan biasanya nggak langsung dipecat. Atau kemungkinan terburuk, oke lah dipecat. Ya udah, masih bisa cari pekerjaan lain. Tapi kalau kemudian yang stres abstrak tadi, ya, terus kemudian kita gagal melewati itu semua, maka yang terjadi apa?
penyakitnya ada pada diri kita sendiri. Gila. Jadi lebih berat stres abstrak daripada stres konkret. Kalau stres konkret, biasanya gejalanya gini. Kita ketika mendapatkan tekanan dari atasan, contohnya ya. Apa yang terjadi pada tubuh kita? Jantung berdebar-debar, keringat dingin. Terus kemudian ngomong nggak teratur. Betul nggak sih? Gejala stres pada umumnya seperti itu kan? Atau garuk-garuk kepala. Aduh, gitu kan. Gimana nih? Udah jam segini, misalnya gitu kan. Terus biasanya ada yang mules. Saya contoh yang itu, Bu. Saya kalau lagi stres, mules. Jadi kalau misalnya, apalagi kalau saya mau tampil gitu ya, terus audiensnya, saya lihat audiensnya antusiasmenya tinggi. Nah, biasanya walaupun tidak nampak di mimik muka saya, cuman saya tuh rasa, aduh mules nih memang lah. Biasanya gitu. Jadi saya kalau mau tampil biasanya saya nggak mau makan apapun supaya perutnya bisa dikontrol ya. Nah, jadi stres konkret itu memang gejala yang muncul adalah gejala-gejala sesaat. Keringat dingin, garuk-garuk kepala, mules, nggak nafsu makan, atau sebaliknya nafsu makan tinggi gitu kan. Ketika ngerjain sesuatu itu jadinya ngemil gitu kan. Tapi sifatnya itu hanya sementara. Ketika sudah lewat stresnya, sudah selesai. Kita kembali ke hidup normal kita. Nah, bedanya kalau ada orang yang terjebak pada stres abstrak. Kenapa saya katakan bahaya? Karena gini, gejala-gejala yang ada di dalam stres abstrak adalah gejala-gejala yang ada pada stres konkret, tapi terjadi secara berkepanjangan. Tadi ingat, saya ada nyebut apa? Gejala yang ada di stres konkret apa? Jantung berdebar-debar. Betul? Terus badan rasanya berat. Jadi gini, Bu. Stres itu kan gini. Coba Ibu Bapak saya minta untuk membayangkan sekarang Anda sedang berada di sebuah hutan atau di sebuah padang rumput yang luas. Coba yuk bayangin ini. Ikut saya. Ini ada 880 orang yang join. Semoga bisa punya imajinasi yang sama. Jadi coba kita bayangin sekarang kita berada di dalam hutan atau di dalam savana, padang rumput yang luas, ya. Terus di depan kita atau ternyata kita berhadapan dengan seekor beruang. Beruang dewasa ukurannya gede, lebih besar badannya daripada badan kita. Dan beruang itu berada pada posisi yang siap untuk menerkam kita. Maka secara tidak sadar, pada saat stres konkret seperti itu, tubuh kita itu menghadapi atau tubuh kita itu langsung menyusun sebuah strategi yang tidak kita sadari. Strategi antara fight or flight. Maju hadapi atau lari saja. Nah, tapi pada dasarnya gini teman-teman, di sebuah buku yang saya baca, karya dokter siapa gitu, dia ahli kesehatan jiwa dari Amerika, di New York, dia prakteknya di New York, sudah senior banget. Jadi, momen ketika kita tuh dalam kondisi stres atau kondisi panik seperti itu, maka secara tidak langsung dan secara tidak kita sadari, tubuh kita itu tahu nggak nih ciri-ciri orang atau tanda-tanda ya, apa yang terjadi ketika kita sedang berhadapan dengan sebuah ketakutan atau sebuah hewan yang akan menerkam kita, maka tubuh kita akan membuat atau akan berjurus atau akan membungkuk gini loh teman-teman. Ketika kita mau berkelahi, biasanya gimana? Badan kita akan condong ke depan, akan menekuk ke depan gini. Dan kalau bisa, kita tuh akan mengecilkan badan kita sekecil-kecil mungkin, sehingga akan mengecilkan peluang beruang itu bisa menangkap kita. Beda kalau kita kemudian mau menghadapi, maka kita akan membusungkan dada kita, akan menampakkan bahwa kita tuh lebih besar daripada hewan tersebut. Nah, tapi kalau kita dalam kondisi takut, kita mau kabur, maka tubuh kita akan kalau bisa menunduk, mengecil atau bahu kita ini akan menekuk ya. Bahu kita ini akan menekuk ke depan. Tujuannya apa? Sebisa mungkin kita tuh menjadi targetnya yang kecil. Mengecilkan target si beruang itu. Nah, itu stres konkret. Ketika beruang itu sudah lalu, ya sudah, kita kembali ke normal lagi. Badan kita tidak mengguguk lagi, kepala kita tidak tunduk lagi, dan jantung kita kemudian bisa pulih.
Nah, cuma bahayanya ya teman-teman, stres abstrak, semua gejala yang ada di stres abstrak adalah semua gejala yang ada di stres konkret, tapi dalam kurun waktu yang panjang dan tidak kita sadari. Apa contohnya? Denyut jantung tetap naik. Sehingga apa? Dampaknya tekanan darah naik. Secara kita tidak sadari. Terus apalagi? Ternyata orang-orang yang berada di stres abstrak, dia tetap mengalami perubahan postur tubuh seperti orang-orang yang berada di stres konkret, tapi dia tidak sadari. Jadi apa? Posisi bungkuk ke depan. Dan posisi seperti seolah-olah tubuhnya itu sedang mengecilkan dirinya, supaya dirinya tuh menjadi target yang paling kecil dari sebuah ketakutan. Sampai sini Bapak Ibu paham nggak? Maksudnya kenapa tadi tubuhnya mengecil? Apa kira-kira paham nggak sih? Jadi kalau kita menghadapi beruang terus atau kita takut diterkam guguk, tapi badan kita membesar, berarti kan guguk itu akan mudah untuk menerkam kita. Tapi kalau kita kemudian guguk itu sedang berlari ke kita, terus kita jongkok atau kita tiarap, maka guguk itu ketika guguk itu lompat, dia tidak akan mendapatkan badan kita. Nah, gitu loh. Ternyata stres abstrak itu semua terjadi, tapi dalam waktu yang lama. Secara tidak sadar, secara tidak sadar, orang-orang yang berada di stres abstrak, denyut jantungnya meningkat, tekanan darahnya meningkat, badannya posisinya membungkuk. Akhirnya apa? Paru-paru dan jantung akan terganggu. Dan orang-orang yang berada di abstrak, contohnya tadi yang konkret apa? Ketika dimarahin bosnya, ngomongnya nggak teratur. Garu-garu kepala. Nah, akhirnya apa? Orang-orang yang di stres abstrak juga sama. Akan terjadi banyak ketombe. Gatal kan? Ketombenya muncul. Jadi orang-orang yang ketombean bisa jadi mereka mengalami stres abstrak. Siapa yang baru tahu semua ini? Bahwa ada pembagian stres yang unik seperti ini. Dan siapa yang masih belum paham? Kalau belum paham, nanti di kesempatan selanjutnya bisa saya jelasin ya. Mbak Lilis Maisyarah, saya baru tahu katanya ya. Mbak Aisyah juga sama, saya baru tahu. Mbak Asna juga sama, saya baru tahu. Alhamdulillah, sekarang sudah tahu. Ya, jadi kita lihat juga anggota keluarga kita yang lain. Kalau ya mereka sudah ada seperti postur-posturnya stres konkret, nah bisa jadi mereka mengalami stres abstrak. Pokoknya teman-teman silahkan pelajari apa saja tanda-tanda yang terjadi pada tubuhnya seseorang yang sedang terjadi stres pada saat itu. Misalnya Anda punya teman kerja, dia sering dimarahin bosnya. Atau saat itu dia sedang mendapatkan sebuah kepercayaan untuk mengerjakan program atau event. Nah, kita pelajari tuh, apa saja tuh tanda tubuh dia ketika sedang stres. Misal nafsu makan meningkat, denyut jantung dia, atau dia sering bilang, aduh, aku deg-degan gitu kan. Nah, maka itulah semua yang akan terjadi pada orang-orang di stres abstrak. Nafsu makannya meningkat, malam susah tidur, apalagi sih? Susah konsentrasi. Ya nggak? Kalau kita lagi stres susah ya konsentrasi ya. Mau fokus susah ya. Karena lagi dalam ketakutan kan. Nah, jadi gini teman-teman. Ketika kita mendapati tubuh kita kok berat badannya naik, terus kemudian susah konsentrasi akhir-akhir ini, tekanan darah mulai naik, ya. Terus apalagi? Ketombean, susah tidur, ya. Maka penyebabnya antara dua. Kalau nggak makanan, ya emosional. Kalau bukan karena makanan, ya penyebab keduanya, kemungkinan keduanya adalah emosional. Ya itu tadi, stres abstrak. Gitu. Stres yang tidak kelihatan. Stres yang susah untuk didefinisikan penyebabnya. Gitu. Sip ya, Alhamdulillah masih bertahan 885 orang partisipan. Makasih ya, berkenan belajar ya. Alhamdulillah, sudah mulai paham, sudah makin pintar semuanya, Masya Allah. Saya bingit katanya, ya semoga bisa keluar dari stres abstrak maupun stres konkret, apapun itu yang terjadi ya. Mungkin nanti kita boleh buatin polling ya, siapa yang sekarang di stres konkret, siapa yang berada di stres abstrak. Ya, boleh tuh nanti kita buatin polling ya. Nggak tahu kalau di webinar ini bisa nggak buat polling ya.
Oke, kita lanjut dulu ke slide berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu, dampak terhadap otak. Mari kita lihat. Oh, saya abstrak kok, pada ngaku ya. Mbak Ayu Sastro, kemarin dapat giveaway dari saya ya, alhamdulillah. Lumayan untuk voucher listrik, lumayan ya itu ya, giveaway-nya ya. Lagi flu, Masya Allah. Semoga cepat sembuh ya Bunda. Oh, dua-duanya Bunda Hafsah, qadarullah. Ya, insya Allah Allah bantu. Jangan jauh-jauh dari Allah. Biar bisa Allah tolong ya. Barakallahu fiik, Mbak Ayu Sastro. Mari kita lihat tulisan di chat dulu. Kok tulisan di chat? Tulisan di slide dulu. Untuk itu teman-teman ditahan dulu chatnya supaya teman-teman yang online-nya pakai handphone bisa nampak ya. Jadi dampak terhadap otak, faktanya, saya typo, mohon maaf, kok jadi stres berulang bisa mengecilkan struktur otak. Waduh, otak kita mengecil, terutama di bagian yang bernama hipokampus. Hipokampus ini teman-teman adalah struktur di dalam otak yang fungsinya untuk menerjemahkan memori. Jadi lewat bantuan hipokampus, kita tuh bisa mengenang masa SD kita. Kita bisa nginget hafalan Quran kita, hafalan hadis kita. Kita bisa mengendarai motor dan mobil karena memori kemampuan, memori keahlian kita terhadap sesuatu itu disimpan di otak dan dikeluarkan oleh hipokampus. Jadi nyimpennya bukan di hipokampus, tapi hipokampus ini adalah struktur dalam otak yang fungsinya untuk mengeluarkan atau memanggil memori-memori itu, gitu ya. Dampaknya apa? Kalau kemudian otak kita sudah kecil atau mengecil ya, dampaknya yang mudah lupa, sulit untuk mengingat, sulit untuk menghafal. Beda ya antara mengingat dan menghafal ya. Kalau mengingat itu berarti kita memanggil memori yang lalu. Mengingat bacaan ya. Quran surah An-Naba, Quran surah Muhammad bagi yang hafal, Quran surah Al-Mulk, nah gitu loh. Terus kemudian sulit menghafal. Nah, kalau menghafal itu artinya kita memasukkan memori baru. Kita baca hadis, baca buku sejarah, baca buku pengetahuan teknologi gitu ya. Nah, itu berarti kita sedang menghafal, sedang memasukkan memori-memori baru. Dan sayangnya, orang-orang yang berada pada stres konkret maupun stres abstrak, apalagi stres abstrak, ya, maka akan sangat-sangat mudah mengalami semua ini. Mudah lupa, sulit mengingat, sulit menghafal, sulit konsentrasi, mudah depresi. Nah, ini orang-orang yang terjadi pada stres abstrak. Gitu. Panik termasuk dalam stres nggak, Dok? Kalau panik itu dia adalah awal dari mula atau penyebab dari stres. Jadi kenapa kita bisa stres? Karena kita panik. Kenapa kita panik? Karena kita ada sesuatu ancaman, gitu. Ngerti nggak? Jadi rentetan gini, ada ancaman membuat kita panik. Nah, gara-gara kita panik, makanya kita stres. Kenapa kok stres? Supaya kepanikan itu tidak terjadi. Nah, gitu. Paham sampai sini? Ini dampak terhadap otak. Jangan sampai ya, apalagi forum yang insya Allah mulia ini, jangan sampai kita terjebak dalam lingkaran stres yang membuat otak kita mengecil. Jangan. Ya, sayang banget. Nanti hafalan-hafalan baik kita, memori-memori positif kita hilang, kan sayang. Oke, kita geser. Kalau ada yang mau screenshot, monggo. Teman-teman jangan kirim chat dulu, biar teman-teman yang lain bisa screenshot. Oke, 1, 2, 3. Oke, cukup. Yuk kita geser lagi. Dampak terhadap jantung. Oke. Faktanya, resiko penyakit jantung akibat stres bahkan 2 kali lebih besar daripada resiko pada perokok. Nah loh, jadi kita selama ini mengatakan hati-hati loh Pak kalau ngerokok nanti kena sakit jantung. Sedangkan orang yang ngomong begitu, dia punya stres abstrak. Dia sedang berada dalam lingkaran syaiton stres abstrak. Maka sebetulnya yang berpotensi terkena serangan jantung adalah orang yang menasihati ini daripada yang merokok. Kenapa? Karena biasanya orang-orang yang merokok itu stresnya lepas. Betul nggak sih?
Nah, ini bukan membela perokok ya. Makanya orang-orang yang perokok tuh kayaknya happy aja. Karena sebetulnya ya oke, sisi negatif dari rokok banyak banget. Kalau mepet-mepet ada sisi positif ya minimal ini deh. Maksimal, sorry. Ini satu aja sisi positifnya rokok, yaitu memang sebagai releasing stress. Ya, karena releasing stress tuh salah satunya adalah melakukan apa yang kita suka. Misal contoh ya, eh, kayak saya misalnya kalau saya lagi stres atau lagi banyak tekanan, saya biasanya lebih sukanya menyendiri. Saya lebih sukanya tuh pergi ke sebuah tempat, nggak harus jauh, nggak harus tempat yang gimana-gimana, pokoknya tempat itu bisa mendukung kesendirian saya. Dan Bapak Ibu tahu, para nabi juga melakukan itu. Ketika para nabi sudah tidak mampu atau sedang dalam kondisi yang sulit untuk mengatasi umatnya pada saat itu, maka para nabi melakukan sebuah aktivitas atau maksudnya pergi ke suatu tempat dan dia menyendiri. Contoh ya, Nabi Muhammad SAW pada saat pertama kali mendapatkan wahyu, ada yang masih ingat di gua apa? Beliau mendapatkan wahyu pertama, ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq di gua Hiro. Beliau naik ke bukit yang sangat tinggi, terjal, tapi pada saat itu Rasul usianya 40 tahun, tapi mampu mendaki bukit sampailah tiba di ujungnya ada gua yang namanya Gua Hiro. Bapak Ibu membayangkan Gua Hiro tuh jangan dibayangkan kayak gua kita sekarang yang gede, bisa kita jalan-jalan di dalamnya. Enggak. Gua Hiro apa gua-gua di Arab tuh kecil-kecil. Paling hanya muat untuk 2 orang untuk berbaring, udah cukup gitu. Nah, Rasul di sana menyendiri sambil mungkin komunikasi sama Allah, sampai Allah putuskan atau sudah direncanakan pada saat itu mendapatkan wahyu pertama dan diutus menjadi nabi. Nah, nabi-nabi lain juga melakukan itu. Nabi Isa ketika umatnya pada saat itu susah dinasihati ya, beliau hijrah pergi untuk menenangkan pikiran dan mendapatkan pertolongan Allah ya. Nah, saya juga memilih jalur itu ketika lagi banyak pikiran atau lagi stres, saya menyendiri aja. Oke, nah ini dampak ya untuk yang, nah ini Kang Reza ngomong tapi hilang. Ngomong apa Kang Reza? Bagus kayaknya quotes-nya tuh. Oke, dampak ketika kita terkena masalah jantung, maka tekanan darah meningkat. Ingat tadi, ketika orang-orang yang berada pada stres abstrak, mereka tidak sadar denyut jantungnya naik. Gara-gara denyut jantungnya naik, tekanan darahnya naik. Itu udah konsekuensi ya. Kemudian nomor 2, respon jantung berlebihan. Oh ini nih Mbak Ayu Sastro, salah satu cara releasing stres adalah dengan melakukan hal yang kita suka. Oh kata-kata saya sendiri rupanya. Iya, monggo. Apapun Bapak Ibu yang Bapak Ibu suka, tapi selama itu positif ya, lakukanlah untuk menghilangkan stres. Yang memilih untuk menegakkan sholat malam, bagus. Ketika lagi stres, ada banyak tekanan, bangun tengah malam, tegakkan sholat. Masya Allah. Ada yang memilih kalau lagi stres, pergi ke tempat-tempat edukatif misalnya, ke perpustakaan, ke museum, gitu kan. Terus kemudian ada juga orang yang kalau stres atau lagi banyak pikiran, ya udah pulang ke rumah, tidur, istirahat. Bisa aja kayak gitu. Lakukan apapun yang teman-teman suka selama positif. Tapi kalau kemudian milihnya makan makanan manis yang manisnya berasal dari gula pasir, ya itu saya nggak setuju ya, nggak menganjurkan ya. Ke klub malam, astagfirullahaladzim. Mbak Titan. Kok Mbak sih? Mas ya, Mas Titan ya. Nah, kemudian dampak yang selanjutnya, penurunan tingkat produktivitas harian. Jadi, ya namanya jantung itu kan adalah alat vitalnya kita untuk bisa hidup. Kalau jantungnya sudah banyak bermasalah, maka aktivitas kita harian pun akan berkurang. Dan yang keempat, ini yang berbahaya, menutup mata untuk selamanya. Ya. Jadi, jangan sampailah kita mengalami yang nomor 4. Maksudnya mengalami nomor 4 dalam waktu yang dini, dalam waktu kita belum siap, dosa kita masih banyak, kita belum sempat bertaubat, belum sempat memperbaiki bacaan Quran kita,
belum sempat membalas kebaikan orang tua kita, belum sempat umroh, apalagi haji, ya. Makanya doa kita, ya Allah, berikan hamba kesempatan untuk berbuat baik selama hamba masih hidup. Dan jangan wafatkan hamba, melainkan hamba sudah membuat orang tua hamba bahagia. Nah, gitu. Ya, intinya kita jangan sampai mengalami empat-empat ini deh. Ya, sehat selalu jantung kita, sehat selalu tubuh kita. Amin, 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 ya robbal alamin. Oke, kita lanjut ke dampak selanjutnya terhadap lambung. Nah, ini dia lambung, ya. Nah, ini fakta nih, teman-teman. Perhatikan. Mudah-mudahan tulisan yang terbaca. Ada fakta tentang stres terhadap lambung. Ternyata 6 dari 10 penderita sakit MAH disebabkan oleh karena stres yang panjang. Jadi 6 dari 10 penderita MAH di seluruh dunia karena stres. Jadi 10 dikurang 6 sama dengan 4. Nah, 4-nya apa, Dok? Ya, 4-nya karena pola makan yang buruk. Makanya teman-teman, bagi teman-teman yang sekarang suka kambuh sakit MAH, mungkin bisa jadi teman-teman berada di dalam episode stres abstrak. Coba dilihat lagi. Apa ya? Oh iya, saya masih punya hutang. Jadi rasanya bawaannya setiap tanggal sekian tuh kayak ada takut-takut sesuatu gitu. Oh iya, saya belum sedekah misalnya. Nah, boleh tuh kayak gitu-gitu. Jadikan maknanya tuh maknanya positif. Dan bagi Anda yang sekarang punya sakit MAH ya, selain memperbaiki pola makan, juga yang diperbaiki mental. Ikhlasin semuanya. Terima segala ketetapan Allah. Dan percayalah bahwa apa yang akan terjadi di masa depan tidak semenakutkan apa yang kita pikirkan. Saya ulangi, terkadang atau bahkan lebih seringnya, yang terjadi tidak semenakutkan seperti yang kita pikirkan atau yang kita bayangkan. Karena ada syaitan yang bertugas memang untuk menghantui pikiran kita, supaya kita itu selalu takut. Kenapa kok syaitan itu membuat kita selalu takut? Supaya kita lupa sama Allah. Supaya kita tuh nggak mau ibadah, karena kita dalam ketakutan. Oke, paham sampai sini? Ibuku ini, Dok, tapi nggak mau menerima kalau lagi stres. Ya, kita berikan support terus ya, Bunda ya. Berikan support, temani. Kadang bukan mereka nggak mau menerima, cuman mereka nggak tahu cara menerimanya. Ya, dampaknya, stres memperlambat kontraksi lambung, menggiling makanan. Nah, jadi gampang sakit MAH jadinya ya, karena asam lambungnya ini masih tetap terkumpul di dalam lambung. Cairan asam lambung itu harusnya bertahan di dalam lambung hanya 30 menit saja. Setelah itu langsung dibuang. Kalau lebih dari 30 menit, maka lapisan lambung akan luka dan iritasi. Muncullah sakit MAH. Nah, sayangnya ketika orang-orang terjebak dalam kondisi stres konkret maupun stres abstrak, ini yang akan terjadi. Lambungnya akan melambat. Yang harusnya membuang asam lambung dalam waktu 30 menit, alhasil masih dalam 1 jam, masih ada di dalam perut asam lambungnya. Jadi melukai lambung, akhirnya sakit MAH. Kemudian yang kedua, meningkatnya kepekaan terhadap rasa nyeri. Nah, jadi walaupun lambung tidak dalam kondisi luka, tapi itu seolah-olah memberikan rasa nyeri. Jadi orang-orang tersebut kayaknya pola makannya bagus, kayaknya dia makannya teratur, dan makannya tidak banyak, tapi dia mengaku sering mengalami sakit MAH. Ternyata setelah ditelusuri, ternyata dia punya sebuah stres. Dan stresnya, stres abstrak kebetulan. Jadi lebih parah, lebih berat kondisinya ya. Misalnya contoh stres abstrak, dia lagi dalam kondisi kurang nyaman di kantornya. Tapi dia juga sulit untuk mendefinisikan. Mungkin ada teman-temannya yang toksik gitu ya, suka ngomongin dia misalnya. Tapi dia tidak cukup bukti untuk mengatakan itu. Nah, jadi dia terjebak dalam stres abstrak. Nah, gitu loh maksudnya. Ya. Terus kemudian yang ketiga, gangguan nafsu makan. Sebagian orang ketika mengalami stres, nafsu makannya meningkat. Tapi sebagian orang lain, nafsu makannya turun. Ada yang kayak gitu. Ya. Jadi tidak selalu orang stres itu nggak nafsu makan. Ada kok yang orang stres, nafsu makannya malah makin kuat. Seperti itu ya. Bisa dipahami ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Mungkin ada yang mau screenshot dulu, silakan. Waduh, minta maaf nih banyak banget yang nanggapin saya, tapi nggak bisa nanggapin balik karena chatnya cepet banget dari tadi langsung ketimpa.
Kalau di laptop kan enak ya, bisa dibuka satu-satu. Tapi saya apresiasi keaktifan teman-teman ya. Bagus, mantap. Semoga kita semuanya lepas dari stres, apapun itu, mau yang konkret ataupun yang abstrak. Jadi nanti untuk materi selanjutnya, kalau pertemuan kita selanjutnya, saya membahas atau menyebut tentang stres abstrak, teman-teman sudah langsung paham ya. Teman-teman sudah langsung ngerti apa yang saya maksud. Gitu. Oke, geser lagi. Kita lihat apalagi dampaknya. Stres terhadap imunitas. Nah, ini saya gambarnya ambil gambar tentara ya. Karena tentara itu kalau kita analogikan ke dalam badan kita itu seperti imunitas lah, yang tujuannya menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Nah, sama imunitas menjaga tubuh kita dari serangan bakteri atau kuman dari luar. Faktanya, stres berkepanjangan atau berulang dapat menurunkan respon imun sampai 40%. Wow, tinggi banget ya. Jadi imun kita tinggal 60%. Supaya sehat, maka kita sebetulnya butuh 100%. Nah, cuman sayangnya ketika kita sedang stres, imun kita turun sampai 40%. Maka dampaknya apa? Gampang ngedrop. Sakit susah sembuh. Resiko kanker meningkat. Resiko penuaan dini juga meningkat. Nah, monggo kalau ada yang mau screenshot. Nah, ini gampang ya, bisa dibaca dan dipahami banget ini. Mantap, kata Mas Titan. Oke, sudah di screenshot ya. Boleh kita geser ke selanjutnya. Gejala fisik tidak jelas. Nah, ini kayak sakit-sakit manja gitu ya. Stres berkepanjangan dan atau berulang dapat membuat kita terkena gejala malingering atau psikosomatis. Teman-teman mungkin baru mendengar istilah malingering dan psikosomatik ya, atau psikosomatis. Jadi malingering itu artinya orangnya tidak mengalami mah, tapi dia merasa mah. Ketika diperiksa oleh dokter, semuanya bagus. Ada orang merasa sakit dada, dadanya sakit seperti orang terkena serangan jantung. Tapi ketika diperiksa, semuanya, jantung, paru, lambung aman semua. Tapi bukan berarti kami para dokter kemudian menyepelekan ya, artinya, wah ibu, bapak ini bohong nih. Enggak boleh. Tetap kita harus layani secara hak asasi manusia. Sedangkan kalau psikosomatis itu benar. Dia sakit mah. Tapi sakit mahnya itu karena pikiran dia saat itu sedang berat. Nah, jadi tolong bedakan antara malingering sama psikosomatik. Kalau malingering, organnya aman, tapi dia merasa nggak aman. Nah, kalau psikosomatik, betul, organnya ada yang mengalami gangguan. Cuman penyebab gangguannya karena dia sedang stres pada saat itu. Seperti tadi saya bilang, momen ketika stres, terkadang saya merasa mules. Nah, itu loh. Tapi ketika sudah ke kamar kecil, sudah selesai, mulesnya hilang. Gitu. Dampaknya, penurunan tingkat produktivitas. Ini wajar ya, bisa sangat dipahami ya. Bolak-balik rumah sakit ya jadinya produktivitas menurun. Peningkatan pengeluaran bulanan, maaf. Jadinya kita keluar banyak uang karena harus bolak-balik bayar rumah sakit. Ketiga, kehilangan kepercayaan orang sekitar. Nah, jadi orang sekitar tuh mulai ngomongin kita, ini dia nih lebay. Dia ini suka izin sakit, nggak masuk kantor ya. Bisa jadi benar dia izin sakit tuh ngerasa sakit. Cuman penyebabnya apa gitu loh. Dan yang keempat, jadi nggak bisa ikut webinar Meaningful Ways, Bapak Ibu ya. Sayang banget ya, kalau capek bolak-balik ke rumah sakit kan jadinya lewat, nggak punya kesempatan ketemu sama Kang Reza jadinya, Masya Allah. Mahal loh itu kalau untuk ketemu sama Kang Reza ini, beliau ini coach, beliau ini profesionalis ya. Beliau adalah palak pukul kita di Meaningful Ways Support Program. Beliau adalah mandor kita ya, Masya Allah. Nah, ngomong-ngomong soal Meaningful Ways, teman-teman, ayo bergabung dalam komunitas Meaningful Ways Support Program. Itu merupakan komunitas yang mulia, insya Allah, yang memberikan kita kesempatan untuk bisa beramal soleh. Lewat apa? Mendukung gerakan Meaningful Ways, memberikan edukasi gratis seperti ini. Ya, monggo. Silakan bagi yang mau join di Meaningful Ways Support Program, klik link berikut ini. Dan bagi yang mau screenshot, silakan di screenshot di screenshot slide ini sebelum kita berpindah ke slide berikutnya. Sudah ya? Oh, alhamdulillah sudah gabung Mbak Ana. Alhamdulillah, makasih ya. Allah balas dengan segala kebaikan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Boleh kita lanjut lagi ke slide berikutnya.
Nah, memperparah penyakit. Nah, ini udah pasti jelas ya. Stres berkepanjangan dapat menjadi pemicu komplikasi. Nah, komplikasi itu artinya awalnya cuma sakit diabetes, tapi kemudian ginjalnya ikut sakit, jantungnya ikut sakit, otaknya ikut sakit. Nah, gitu loh. Jadi sampailah dia meninggal. Nah, maka dampak dari stres ini yang memperparah penyakit ialah penurunan harapan hidup. Ya, ini udah jelas ya. Pengeluaran meningkat. Penyakit yang datang secara bersamaan akan dapat memicu terjadinya kegagalan organ. Nah, jadi yang tadi saya bilang tuh awalnya cuma diabetes, tapi kemudian ginjal, jantung, otak semuanya rusak. Dan yang keempat, selangkah lebih dekat dengan malaikat Israel. Wah, syahdu banget ya, romantis ya. Cie, deketan sama malaikat Israel. Siap Mbak Islam, monggo silakan lanjutkan aktivitasnya. Hati-hati di jalan. Monggo kalau ada yang mau screenshot, sudah? Kayak motor ya dok, kalau satu rusak merembet semua. Iya, makanya kita harus punya jadwal servis yang teratur. Dan pakai motornya hati-hati. Oke, geser ke slide berikutnya. Mempercepat penuaan. Ah, ini teman-teman, perhatikan. Ini informasi menarik. Faktanya, stres yang panjang atau berulang dapat memperpendek ujung telomer. Telomer itu ada di dalam DNA. DNA ada di dalam sel. Sel ada di dalam jaringan tubuh kita. Jaringan ada di dalam organ tubuh kita. Dan organ tubuh kita ada di dalam tubuh kita sendiri. Maka telomer adalah unsur yang lebih kecil daripada DNA lagi. Ya, telomer itu ada di dalam DNA itu ya. Ya gitu ya. Jadi dia fungsinya untuk menjaga stabilitas DNA. Nah, dampaknya maka tubuh kita akan lebih banyak mengalami penghancuran daripada pembentukan. Teman-teman, kalau kita mau awet muda, maka rumusnya adalah pembentukan lebih besar daripada penghancuran. Itu harusnya, ya. Nah, maka kemudian dampak keduanya pengeriputan kulit, ya. Kulitnya mulai nampak garis-garisnya. Terus cap kaki elang di sini ada gitu ya. Kalau lagi senyum kelihatan. Terus pemborosan energi. Nah, ini buat teman-teman yang masih muda, padahal kayaknya kerjanya hanya di dalam kantor, tapi kok kayaknya gampang lemes, gampang capek. Nah, ternyata teman-teman berada pada stres abstrak. Jadi energinya boros. Walaupun nggak ngangkat beban, nggak turun lapangan, tapi cepat pegel, cepat lemes, ngantuk-ngantuk. Nah, gitu ya. Terus penguapan memori. Nah, jadi materi-materi in-house training yang diberikan oleh kantor, tiba-tiba lupa. Nah, gitu ya. Kemudian yang kelima, distorsi emosi. Distorsi itu artinya gangguan. Yang harusnya kita happy, kita malah nangis. Yang harusnya sedih, kita malah diem aja. Nah, makanya saya takut teman-teman kemarin ketika akan berjumpa dengan Ka'bah. Saya tuh takut kalau nggak nangis atau nggak ngerasa apapun gitu ya. Kalau ngerasa biasa aja, ya Allah jangan sampai ya Allah hilangkan semua hijab dalam hati hamba, hijab di mata hamba, hilangkan hijab-hijab negatif itu ya Allah. Tapi syukur alhamdulillah ketika melihat Ka'bah, hati saya langsung lembut, hati saya langsung terenyuh dan otomatis air mata langsung keluar. Masya Allah, alhamdulillah. Monggo, silakan yang mau screenshot. Tiba-tiba suka nangis atau ketawa nggak jelas ya dok. Siapa itu Kang Reza? Adakah yang Kang Reza kenal? Oke, sudah di screenshot. Ini ya, kalau mau awet muda jangan stres-stres, karena nanti telomernya jadi pendek. Tuh gambar telomer seperti itu yang di sebelah kanan tuh. Gambarnya kayak huruf X ya. Entah huruf X atau huruf apa ini maksudnya ini ya. Tapi memang kalau kita mau awet muda, pastikan tentakelnya itu, tangan-tangan telomernya itu lengannya panjang. Gitu ya. Semakin pendek lengan telomernya, maka kita akan semakin cepat penuaan dininya. Rambut mulai ubanan, mulai pikun, gigi mulai tanggal. Alhamdulillah. Sip. Geser lagi. Menyebabkan brain fog atau kabut otak. Kabutnya nggak ada, ini hanya istilah. Nah, bisa Bapak Ibu baca di sini, gangguan neuroscience otak. Kalau gangguannya ada di hipokampus, maka akan terjadi penurunan memori. Sedangkan kalau gangguannya ada di prefrontal cortex, maka akan terjadi penurunan kognitif. Kita sulit membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kita sulit konsentrasi. Kita mulai nggak bijaksana dalam mengambil keputusan. Nah, gitu loh, penurunan kognitif. Sulit berpikir jernih, ya gitu. Gangguan sirkulasi darah ke otak.
Stres membuat aliran darah ke otak menurun. Maka kemudian akan terjadi blank. Kita gampang ngelamun, loading lama, dan pusing. Dan yang ketiga, inflamasi di otak. Peradangan halus menghambat komunikasi antar sel neuron kita, menghambat banyak masalah di dalam pada saraf tubuh kita, teman-teman. Paham nggak maksudnya? Ya. Jadi, gara-gara stres, kemudian kita mengalami brain fog atau kabut otak yang kemudian mengakibatkan inflamasi di otak kita. Gara-gara inflamasi tersebut membuat kita itu seperti lumpuh sesaat lah. Kita kayak orang stroke, tapi bukan stroke maksudnya. Gitu ya. Dan bisa jadi kelumpuhan itu mengakibatkan hal fatal seperti jantung melemah. Ya, kemudian apalagi ginjal kita melemah. Nah, gitulah maksudnya. Jadi lumpuhnya itu bukan kayak orang stroke yang lemah sebelah gitu, enggak. Boleh? Di screenshot, siapa yang mau screenshot silakan. Sudah? Kita geser. Nah, ternyata sakit juga bisa bikin stres. Kenapa kok sakit bisa bikin stres? Ada 3 pilar, ada 3 gerbang. Gerbang pertama ya karena kualitas hidup seseorang yang sakit ya. Itu tentu orang-orang yang sakit akan mengalami keterbatasan dalam aktivitas. Apalagi kalau seseorang itu sudah mengalami post-power syndrome. Tadinya ketika dia belum sakit, sebelum dia kena stroke, dia itu adalah kepala dinas. Semua orang hormat sama dia. Dia dilayani, dapat gaji besar, hartanya banyak. Qadarullah, dapatlah ujian dari Allah terkena stroke. Biaya berobat menghabiskan separuh hartanya dan terpaksa dia pensiun muda, pensiun dini. Yang tadinya orang segan sama dia, karena sekarang udah nggak punya jabatan apa-apa lagi, alhasil orang pun ketemu sama dia sekarang biasa aja. Nah, saat itulah dia akan mengalami post-power syndrome. Banyak bengong, banyak nangis, terus dia seolah kayak masih menjadi kepala dinas ya. Bayangin dia masih jadi kepala dinas, jadi masih suka merintah-merintah gitu loh. Ya. Kemudian yang kedua, harapan hidup pasti akan pudar. Dan itu akan diperparah dengan keraguan seseorang tersebut tentang kesembuhannya. Kira-kira bisa sembuh nggak ya penyakit saya ini ya. Begitu terus dipikirin, akhirnya stres. Diperparah dengan kabar-kabar buruk dari kanan kiri. Mungkin dia punya teman yang punya sakit yang sama, ternyata meninggal duluan. Wah, dia pun kemudian mulai stres. Gimana kalau selanjutnya saya, gitu kan? Kemudian yang ketiga yang sudah jelas pasti biaya. Biaya pengobatan dan perawatan yang relatif bertambah seiring waktu. Bisa jadi menguras seluruh harta. Nauzubillahiminzalik. Semoga kita dijauhkan, dihindarkan dari fenomena-fenomena seperti ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita geser lagi. Nah ini saya memperkenalkan teman-teman yang namanya vicious cycle atau siklus yang tadi saya sebut lingkaran syaitan. Berawal dari stres kemudian membuat kita sakit. Gara-gara sakit kita pun mikirkan biaya, mikirkan harapan hidup, mikirkan post-power syndrome. Jadinya malah makin stres dan gara-gara makin stres penyakitnya makin bertambah banyak. Gitu aja terus. Nggak selesai-selesai. Selesainya ketika mati. Nggak ada yang mau ya kayak gitu ya. Jangan sampai. Oke, paham? Nah, kita geser ke slide selanjutnya. Kita bahas penanganannya bagaimana. Nah, ini dia solusi untuk atasi vicious cycle. Ayo, ikut bersama kami untuk sembuh dari dalam dan keluar. Inside out. Kita healing bareng bersama Bunda Anik dan bersama saya. Masih dibuka pendaftarannya dan konon kabarnya ada promo untuk teman-teman supaya bisa mendapatkan hadiah yang menarik. Ada promo yang nanti akan disampaikan oleh Kang Reza. Dan kalau Bapak Ibu lihat itu dokternya di situ gaya fotonya udah sampai seslay mungkin.
Tujuannya adalah untuk membuat Bapak Ibu bahagia, pakai top di apa, arahkan gayanya sama tim Meaningful Ways nih. Masya Allah, terbaik ya. Monggo. Oh, pengen ikutan tapi belum ada uangnya. Ada solusi nggak, Kang Reza? Mungkin boleh ngutang, boleh nyicil, barangkali mungkin. Iya, teman-teman, sebelum saya akhiri materi ini, saya boleh nggak minta bantuan teman-teman? Saya sedang mengembangkan akun Instagram baru, yang dimana akun Instagram saya yang sebelumnya ditutup oleh pihak Instagram karena qadarullah kemarin saya sempat membahas tentang Palestina. Nggak tahu mungkin ada sisi pembahasan saya yang tidak disukai oleh Instagram sehingga tiba-tiba saya mendapatkan pemberitahuan bahwa akun Instagram saya dinonaktifkan permanen atau selama-lamanya tidak bisa dikembalikan. Maka sekarang saya sedang mengembangkan kembali, mulai dari nol lagi, saya berjuang dan akun Instagram itu saya gunakan untuk menyebar kebaikan, untuk berbagi manfaat kepada teman-teman, kepada orang banyak. Cuman tentu saya butuh bantuan teman-teman untuk follow akun Instagram saya yang baru dengan nama akun @dr.gustavianza. Mungkin admin boleh nggak dibantu ambilin link Instagram saya untuk di copy paste ke sini sehingga teman-teman tinggal klik link terus ketemu akun saya dan bisa di-follow. Teman-teman follow ya yang sudah. Ini sambil saya tulisin deh nama akun saya, mudah-mudahan bisa ya pakai tab ini ya. Nama akunnya, oh itu Kang Firza udah anu ya, copy paste ya. Nama akun saya DR Gustavianza. Nah itu tuh kalau ada yang mau buka secara manual. Iya, makasih Kang Firza ya sama Kak Khadijah. Ya sekarang followernya masih 500-an, tapi biasanya saya akan follow balik sih teman-teman. Saya kalau selama saya kenal orang yang memfollow, saya follow balik. Ya, gitu. Makasih deh buat teman-teman yang udah follow, insya Allah nanti saya follow balik juga ya. Baik, demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya minta maaf karena saya juga masih terus belajar, terus upgrade diri dan ilmu, dan selalu insya Allah mempersembahkan yang terbaik untuk Bapak Ibu dimanapun berada. Siap, makasih Bapak Ibu yang sudah follow. Alhamdulillah, Masya Allah ada Kak Firta, ada Bu Amana, Kak Hasnab, Kak Absah, Kak Hasnab, Kak Lutfia, Masya Allah, makasih semuanya ya. I love you full semuanya. I love you all, I love you full. Kita sesurga bareng, bersaudara dan bersahabat sampai surga. Ya, amin, amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan kepada Kang Reza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran jazakallah khair Dr. Gustaf yang pagi hari ini sudah memberikan materi yang luar biasa ya, sehingga kita mudah-mudahan bisa lebih mengenali stres kita tuh. I love you more dokter katanya. Aduh, Masya Allah pagi-pagi sudah banyak cinta di ruangan Zoom kita pagi hari ini ya. Ya, bagi yang merasa mendapatkan Wah, manfaat. I love you more, Masya Allah, makasih. Ya, bagi yang merasakan manfaat dari pertemuan kita pagi hari ini, silahkan ya Bapak Ibu sekalian untuk terus mengikuti program-program webinar dari Meaningful Ways. Dan kalau mau support juga dengan infak terbaiknya, boleh banget ya. Atau ingin langsung bergabung menjadi keluarga besar MSP, nah ditunggu yuk bareng-bareng kita berikhtiar untuk menebarkan ilmu yang bermanfaat bareng-bareng insya Allah. Dan tadi betul kata dokter, insya Allah ini ada promo di 10-10, udah kayak tanggal cantik ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum tergabung, belum terdaftar, belum sempat daftar di Healing Inside Out, nah ini jadwalnya sudah keluar nih, Alhamdulillah. Dan, ini siapa yang nge-share ya? Nah, silahkan. Jadi di tanggal 9, 10, 11 selama 3 hari ini, cukup menambah 20.000 aja dari regular investasi yang ada bisa mendapatkan e-course dari Bunda Ambar.
e-course me time gitu ya. Tapi kalau misalkan saya nggak mau e-course-nya Kang Reza, ya nggak apa-apa, tinggal pilih pendaftaran yang biasa aja ya. Jadi kalau ngomong belum ada uangnya gitu ya, belum ada untuk investasinya Bapak Ibu, Insya Allah ya, saya pengalaman pribadi beberapa kali ikut kelas yang bahkan jutaan gitu ya. Memang sama saya pun pas-pasan gitu ya. Tapi kalau misalkan memang kita niat, kita minta sama Allah gitu ya, kita meluruskan niat, memang dilihat nanti sama Allah tuh butuh gitu ya. Nah itu tuh nggak tahu jalannya ada aja dari mana. Serius ini. Jadi yuk Bismillah, luaskan niat, diluruskan niatnya. Ketika ada niat, pasti ada jalan. Karena Allah kan maha mencukupi kebutuhan kita ya. Jadikan kelas ini kalau memang butuh, yuk kita angkat ke doa-doa kita, langitkan dengan doa-doa terbaik. Minta sama Allah, ya Rabb, hamba butuh kelas ini nih. Pengen sembuh dari luar sampai ke dalam gitu ya. Bersama Bunda Anik dan juga Dokter Gustaf. Ini kalau dihitung-hitung 4 sesi gitu ya, nggak sampai 200.000 pendaftarannya. Murah kok Bapak Ibu. Serius deh. Kita bisa belajar langsung bersama Dokter Ustadz dan juga Bunda Anik. Nggak nyampe 50.000 satu kelasnya, satu sesinya gitu ya. Jadi silahkan, yuk sama-sama kita minta pertolongan sama Allah. Mudah-mudahan Allah ridho menghadirkan kita di kelas ini insya Allah. Untuk jadwalnya, kemarin ada yang nanya jadwalnya juga, itu sudah terlihat di flyernya ya. Jadi walaupun nanti ketinggalan live-nya, tetap akan dapat rekamannya kayak, jadi nggak usah khawatir. Jadi silahkan yuk segera daftar, amankan, dan kalau mau dapat e-course juga tambahan benefit cukup tambah 20.000 aja bisa mendapatkan e-course dari Bunda Ambar. Ini promonya dari hari ini sudah bisa 9, 10, dan 11 nanti insya Allah ya. Silahkan di-capture dulu atau mau dibagikan ke orang-orang tersayang kita juga boleh banget pokoknya Mbak ya. Itu untuk infonya. Dan insya Allah tadi yang bagi mau bergabung dengan MSP juga ada tuh link pendaftarannya di grup atau mau tanya-tanya tentang Meaningful Ways atau Bang Reza saya kayaknya pengen support yang lain gitu ya. Boleh banget. Pokoknya hubungi Kak Hadijah aja ya. Hubungi Kak Hadijah kalau ada peluang-peluang kebaikan atau misalkan Kang Reza kita bikin event offline yuk gitu. Nah, mau ngobrol-ngobrol kayak gitu boleh ya. Pokoknya apapun peluang kebaikan nih bersama para pembicara Meaningful Ways yang bisa kita kerjasamakan, yang bisa kita kolaborasi bareng-bareng, yuk kita gaskin. Dan info juga satu lagi nih, insya Allah Meaningful Ways offline nanti di pekan ini di hari Sabtu akan kita adakan di Bandung ya bersama Bunda Ambar dan juga Teh Garlica. Ini gratis Bapak Ibu, terbuka untuk umum. Silahkan hadir dan menghadirkan gitu ya. Kita di Masjid Al Azhar Podomoro, waktunya Sabtu 11 Oktober di Bandung. Yuk yang dekat, yang jauh merapat silahkan. Yuk Bismillah. Kita membuat suatu komunitas dari kita untuk kita gitu ya. Oke, siap? Bismillah. Siap. Dan itu. Bagi ada yang mau tanya-tanya lebih jelas tentang apapun nih, peluang kebaikan, mau support apapun, boleh ke saya juga langsung. Kalau misalkan mau tuh 0818 474347 kita ngobrol-ngobrol Masya ya. Allah. Dok, silakan Dok sebagai closing statement kita pagi hari Oh, ini nih siap. sebelum pertemuan Zoom. Mangga. Ya, kayaknya seru juga ya, Meaningful Ways offline. Boleh nanti, semoga Allah berikan kesempatan kepada saya untuk bisa jumpa kepada Bapak Ibu semuanya. Kita tentukan titik kumpul kita. Saya sih pengen titik kumpulnya di Madinah ya, di pelataran Masjid Nabawi. Semoga Allah izinkan. Dan teman-teman sebagai info, terima kasih banyak yang sudah follow. Alhamdulillah ada sekitar hampir 300 orang yang nge-follow. Saya sudah follow balik sebagian besarnya. Dan qadarullah di follow-an yang kesekian langsung dapat peringatan dari Instagram. Kami membatasi beberapa sering Anda bisa melakukan hal tertentu di Instagram. Seperti mengikuti orang dan lain sebagainya. Pokoknya saya diberikan teguran. Tidak bisa follow semua dulu jadinya ya. Biasanya ini hukumannya seminggu. Saya baru bisa nge-follow orang-orang baru. Jadi mohon ditunggulah buat teman-teman yang belum saya follow balik. Bukan saya nggak mau, tapi dibatasi. Tapi alhamdulillah sudah saya follow balik ratusan teman-teman tadi. Alhamdulillah. Ya, closing statement dari saya, teman-teman. Kalau kita punya Tuhan yang maha subhanahu wa ta'ala ya. Jadi kita tuh nggak pernah sendiri. Bahkan sesendiri-sendirinya kita pun ingatlah bahwa kita punya teman di kanan dan kita punya teman di kiri. Ya, ada malaikat yang tugasnya nyatat yang baik, ada malaikat yang tugasnya nyatat yang buruk-buruk. Dan
dalam semua aspek kehidupan kita di dunia, pasti akan selalu ada sisi buruk dan ada sisi baik. Ada sisi panen pahala, ada sisi panen dosa. Ketika kita mendapatkan sebuah stres dari atasan kita, dari manajer kita, dari pasangan kita, atau dari anak kita, sebetulnya kita punya dua kesempatan. Kita pilih kesempatan yang mana? Dari stres tersebut, kita mau panen pahala atau malah jadi panen dosa. Dan itu kita sendiri yang memilihkan. Jazakumullahu ahsanal jaza. Terima kasih atas perhatiannya semua teman-teman. Barakallahu fikum. Dan semoga sehat selalu. Kita bisa jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak ya Dokter Gustaf pagi hari ini sudah membersamai keluarga besar Meaningful Ways. Sehat-sehat juga buat dokter dan keluarga. Allah berkahi setiap aktivitasnya dok. Allah jagain segala niat baiknya dan ilmu yang ditebarkan semakin bermanfaat buat umat, buat masyarakat, buat kita khususnya yang pagi hari ini sudah ikut bareng-bareng belajar bersama Dokter Gustaf deh. Dan yang paling penting mudah-mudahan semakin disayang sama Allah. Amin, amin ya Allah. Amin. Dan juga Bapak Ibu sekalian sekali lagi terima kasih banyak yang sudah hadir pagi hari ini dan bagi yang sudah follow Dokter Gustaf tadi jangan lupa ketika nge-share story pagi hari ini dapat insight apapun jangan lupa nge-tag akun meaningfulways.media juga ya biar kita tebarkan ilmu yang bermanfaat, kita tebarkan cinta seluas-luasnya agar semakin luas kebermanfaatan yang bisa kita hadirkan. Itu mungkin untuk hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Jazakumullah khairan kasiran Bapak Ibu yang hadir pagi hari ini. Mohon maaf nih kalau agak offset sedikit waktunya pagi hari ini ya. Mudah-mudahan malah menambah keberkahan yang kita dapatkan. Dan besok kita ketemu lagi bersama pemateri-pemateri yang lainnya di hari Jumat. Tunggu saja jadwalnya. Stay tune di Instagram Meaningful Ways atau di grup-grupnya ya. Akhir kata menambah keberkahan. Sama-sama kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kirimkan doa-doa terbaik buat kita semua. Buat Dokter Gustaf. Terima kasih dokter kita kalau Reza Sehat-sehat semuanya. Kumullah khair Ustaz dan PPA. Doa terbaik juga untuk Bapak Ibu. Alhamdulillah. I love you full. Terima kasih atas semua ilmu yang telah diberikan ya. Amin, amin insyaallah. You're a gift and the more I discover I found peace in my mind, body and soul. Through your light I can never be broken. You're my shelter in the time of storm. And I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Cause I follow till I cause I follow till I Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed.